Selamat datang di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2 Rap. Semakin seru, semakin mengerucut peserta-peserta yang akan bertarung di babak 16 besar. Kemarin di part pertama Regional Jawa kita sudah memilih 5 orang peserta yang bakal kita adu dengan peserta di part kedua ini untuk Regional Jawa. Betul. Nanti setelah kita kumpulin ini, hari ini bakal kita umumkan siapa peserta yang berhak lolos ke babak 16 besar. Itu ada 4 orang. 4 orang. Nah, itu 4 orang dan kompetisi ini terselenggara pastinya berkat Yuasa. Terima kasih Yuasa sudah mensponsori acara ini, sudah menaikkan budgetnya Apip lagi tahun ini. Lagi. Kan kau yang minta. Iya. naik. Lu enggak? Nah, ikut lah. Gara-gara lu. Bilang apa? Terima kasih Apip. Terima kasih Aki Yuasa benar karena acara ini tidak akan jalan tanpa dukungan dari Aki Yuasa. Benar sekali. Dan Aki Yuasa sebenarnya banyak Ki, beragam Ki. Istilahnya personelnya banyak-banyak. Ya, ada yang perfecta, ada yang buat motor, ada buat kendaraan, ada yang buat kendaraan besar juga ada. Nah, kali ini gue mau ngasih tahu sekarang ada lagi ya Aki Yuasa MF. Maintenance free. Oh, ini Aki Yuasa motor. Yang motor. Dan Aki ini udah terkenal banget yang selalu fresh. Selalu fresh ya? Selalu fresh karena dalam satu paket Aki motor Yuasa MF terdiri dari Aki motor dan botol Aki Zir yang terpisah. Ini Aki dan botol Aki Zir. Jadi umurnya baru jalan kalau Aki Zirnya itu udah diisi. Gitu, makanya diisi selalu kesini. fresh. Iya. Setelah dimasukkan, Caranya baru tuh tinggal dihitung. dibuka, gampang banget caranya tinggal dibuka, terus nih tutupnya dibuka, terus ditaruh ke sini. Nah, sampai masuk semuanya. Masuk semua sampai hilang Sampai buihnya. hilang buihnya, baru diambil. Nah, tutup ini yang tadi dibuka, ditaruh di sini. Ditempelin. Mantap. Dan kalau mau dapet juga gampang, itu bisa dicari di toko-toko Aki terdekat, toko-toko Aki kesayangan, atau biar lebih gampang lagi bisa dibeli di marketplace-nya Yuasa Apps. Nah, download tuh Yuasa Apps di Play Store dan Google Play, gitu. Atau kalau bingung caranya juga kan bisa dipasangin langsung, karena kan maintenance free. Wih. Yuasa MF, feel the freedom. Yuasa, Let's rock your battery. Weh. Kan gitu kalau di stadion kan gitu. Kalau udah mau mulai pertandingan masuk masuk dari supporter stadion tuh ya. kan ada yang bawa trompet-trompet sama kayak video kali ini. Us, ada trompet-trompetnya. Ada trompet-trompetnya. Iya. Iya, kalau nggak ada berarti saya salah briefing tadi. Jadi kemarin kan ada 24 peserta yang sudah kita audisi. Nah, hari ini sisanya ada 26. Oke. Nah, berarti kemarin tuh ada 60. Iya, kan 80-an kan yang lolos. 60. 24 tambah 26 60. Kan ada 60. lu Apa bilang. 60? 60 tambah 20 80 yang lolos seleksi. 51. Kok 51? Heeh. Enggak dong, 24 tambah 26 kan Oh, 25. Ada yang nggak ngirim. Ada yang nggak ngirim. Saya udah lolos babak audisi malah nggak ngirim. Ya, tapi kayaknya emang dia yakin percuma ngirim. Kasar kau, Bang. Orang yang begitu ya kan biasanya orang yang mental Harusnya kalah 51. duluan. Harusnya 51 tapi 1 orang nggak ngirim. Enggak, harusnya 53, 2 orang nggak ngirim jadi 51. Berapa yang nggak ngirim? Oh, 2. Yang udah nyerah duluan nih Udah nyerah istilahnya. duluan sebelum bertanding. Kemarin yang di part pertama kita mengaudisi 24 ya? 24. sekarang 26. Sekarang 26 berarti 50 dong. Ya Allah. Sil. Yang seleksi. Matematiknya diomelin Jerome Pauline lu. Oh, yang Kan loncat-loncat 50 adalah itu mau trampolin. Ayo. Kan 25 tambah 25. 50. 50. Kok 25 tambah 25? Kalau 25 tambah 25, 50. Iya benar. Jadi aku salah di mana? Kemarin 24. Udah. Hari ini 26, 50. Ku bilang, kau dimarahin Jerome Pauline kau. Salahku di mana? Salahku di mana coba? Ratanya harusnya 53, nggak ngirim 2, harusnya 51 kan? Harusnya 51, tapi yang satu di-cut kan. Kemarin.
Saleh. Udah lama aku nggak manggil Saleh. Orang dewasa dia sekarang, orang dewasa tuh. Kayak Ini maintenance free. oh teknisinya. Lebih ke sales sih kalau kayak gitu. Lu pesen di WhatsApp gua yang datang. Sambil Kan stand tadi up. ngerti tuh tadi masangnya caranya. Cuman masukkan ini aja. Masang ke motornya nggak ngerti kok pasti kan? Ya. Dia mah. Truk gitu doang. Wes. Ya kan? Pasti tinggal truk gitu. Nggak usah lama-lama lagi. Mana trompet? Ini ada 26 peserta yang harus kita audisi siapa yang bakal lolos ke babak 16 besar nantinya. Langsung saja peserta pertama dengan trompetnya. Tet. Ini dia. Halo, gua Yuda Braja Musti. Kalau ngomongin soal olahraga ya, gua dari awal selalu bilang olahraga yang gue suka adalah olahraga motorsport, terutama MotoGP. Bahkan gua sampai hafal gitu nama-nama pembalap MotoGP dari tahun ke tahun, dari musim ke musim. Dan saking hafalnya gue tuh sampai sampai menolak gitu nama-nama yang ada selain dari nama pembalap-pembalap itu. Kayak misalnya Valentino. Di otak gue ya Valentino ya Rossi. Kok ada orang namanya Valentino jebret? Nggak bisa. Lagian juga perasaan dia nggak jebret-jebret amat dah. Malah dia kemarin yang dijebret Vincent. Ini siapa lagi? Dani Aditya. Oh, enggak. Namanya Dani Pedrosa. Walaupun kita nggak tahu, mungkin nama lengkapnya Dani Pedrosa Aditya. Kita nggak tahu. Atau siapa lagi? Casey Stoner, iya kan? Nggak bisa tuh, nggak pantas dicocok-cocokin, dipasang-pasangin sama nama lain. Kayak El Pisu Casey. Nggak bisa. Kocak lu, tet. Wah, ternyata nggak ada trompetnya. Trompetnya Nggak ada nggak ada. trompetnya. Kocak. Lu dari mana denger ada trompet? Hah? Dari mana? Tadi pas pertama masuk nyampe ada tet. Gue kira di video yang pertama, rupanya enggak. Kocak Yuda. Tapi cukup berani ya. Awal tuh setup agak panjang tuh. Dia Gua kira kebiasaan. Dia kan Iya. gitu. Kemarin juga seperti itu waktu yang seleksi. Ngebayarnya di ujung. Di ujung. Iya. Dia mulai dapat punchline ketika Bang Valen dijebret Vincent. Jebret Iya, Vincent. itu. Sama ini orang kemarin ada yang bilang tuh, kalau mau lolos mah jangan roasting jebret katanya. Iya. Roasting mah nggak apa-apa, tapi yang lucu, Bener, yang bener. kocak. Jadi kita nggak sakit hati nggak. Kalau kocak mah tawa kita. Iya, nggak ada masa dibahas di roasting baper yang soal lompat-lompat kemana-mana kan nggak ada orang yang Aku ada kemarin. Kamu ngomongin itu kan? Elah, tahu kali aku. Kira aku nggak tahu. Bibirku. Berdarah bibirku. Ada di sini titik. Udah jangan di zoom ya aku ya. Segini aja, malu diri ini. Oke, lanjut video selanjutnya. Selamat malam Bang perkenalkan nama gue Martin Tabeci. Kemarin Bang Apip bilang katanya gue syuting di kamar mandi. Hei Bang, lihat. Kali ini gue beneran syuting di kamar mandi. Sialan lu. Anjir. Bang, temanya masih olahraga ya kan? Bener, dari kemarin gue udah bilang kalau gini hobi olahraga Bang. Dan selain hobi olahraga, gue ini bukan perokok Bang. Banyak yang bilang nih, atlet olahraga gak ngerokok biar kuat fisiknya. Menurut gue bukan itu. Atlet olahraga gak ngerokok, alasannya karena emang ribet aja. Olahraga sambil ngerokok tuh susah. Contoh nih ya, emang lu pernah lihat nih Cristiano Ronaldo lagi main bola di lapangan, pas istirahat dia manggil asistennya, Mas, sini. Tolong bilang ke panitia, minta filter setengah, kopi pahit sekalian sama goreng sukun yang anget ya. Oke, itu aja dari gua. Nama gue Martin, terima kasih. Martin. Ada komentar dari Popon Oki. Berarti gimana sih yang awal? Katanya gua stand up di kamar mandi. Berarti bukan di kamar mandi, cuma gemak kayak di kamar mandi gitu. Ruangannya gemak semua dia. Martin, terima kasih sudah mengirim video. Terima kasih ya. Dulu cita-cita saya menjadi guru olahraga, tapi nggak kesampaian teman-teman. Karena menjadi guru olahraga itu harus bisa olahraga apapun. Dan saya nggak bisa renang. Saya nggak masalah nggak bisa renang ya. Masalahnya adalah mulut orang. Kadang suka nanya random, gitu kan. Loh, laki kok nggak bisa renang? Hubungannya apa gitu loh. Lucinta Luna itu renang nggak apa-apa. Padahal itu manusia dual sim loh. Terus ada yang tanya ya kan, loh kamu kan cancer,
kepiting hidup di air, masa kamu enggak? Weh, kepiting tuh enggak semuanya di air. Ada yang digoreng, direbus di warung. Hei, ada yang tanya, lah terus kalau kamu ke pantai enggak takut tenggelam? Ya enggak takut lah. Yang penting jangan ke pantai, jangan ke sungai, jangan ke air gitu loh. Kalaupun tenggelam pernah di chat WA ya kan, tenggelam itu chatnya. Dan tanya, lu kamu nanti kalau musibah menimpa keluargamu, istri anakmu tenggelam, gimana kamu? Ya gampang lah, tinggal klaim asuransi ya kan. Saya dapat uangnya saya pakai buat les renang. Kau ketawa kenapa, Bang? Lucu aja kalau kata gue mah. Apanya? Beberapa part aja yang kayak yang pertama tadi tuh kepiting tuh nggak semuanya di Oh iya laut. itu iya. Ada yang digoreng di saus padang. Banyak kan kepiting. Lucu deh. Ada yang ngetap ya karena kesakitan kepiting. Udah. Oh, kepiting ini WebC, kruk gitu WebC. Lu ngerti gak lu WebC? Tahu? Apa? Tapi aku udah terlanjur enggak suka. Nggak bisa menyelamatkan tadi gua. Kepiting UFC. Amin Bisa, tadi. lucu. Lebih lucu Apip malah. Iya bagus. Ya emang gua sih support. Bener kan gua bisa. Enggak, maksudnya tadi aku yang nggak ngerti di awal. Nggak bisa berenang, laki-laki kok nggak bisa berenang. Itu lucu. Kayak lu cinta lu. Nah, Lucu. gua Oh, nggak iya. ngerti. Padahal dia emang dual maksudnya Yang apa. ngincer kata dual SIM-nya dah deh kayaknya di situ deh. Iya. Karena kan beberapa kali yang audisi ada tuh gitu. Lu cinta lu Kan nih maksudnya dual SIM. nggak ada korelasi ininya Pip kayak. Enggak ada korelasinya. Laki kok nggak bisa berenang. Terus Nah, tuh lu contohnya cinta Luna Lu Cinta berenang. Luna. Bisa berenang. Lu Bisa Cinta Luna berenang, kan dual ya, SIM. laki iya, cewek iya misalnya kalau dibilang. Terus dia bisa renang, ya apa hubungan sama yang laki kok nggak bisa renang gitu. Tapi yang itu, terus yang belakang tadi apa? Yang kalau Chat tenggelam. ini kalau keluarga kena musibah gimana? Ya tinggal diklaim asuransi deh. Masa dia Wah, istri, saking ininya nggak ada catatannya. Istrinya apa? Kena musibah dia santai banget. Udah next. Ya dah. Yuk. Next. Assalamualaikum, gue Peggy Febrianti, bukan Pagi Febrianti, apalagi Wagyu Febrianti ya bang ya, semuanya ya para juri ya, Peggy. Ini masih ngomongin masalah olahraga, kemarin gue searching, ternyata salah satu manfaat olahraga itu adalah untuk menjaga fungsi pendengaran di usia senja ya. Ini bukannya gue ngejudge juri itu udah pada tua dan bolot, enggak, tentu tidak. Maksud iya cewek cantik lemahku mulai manja seperti saya ini berani berkelakuan tidak baik terhadap para juri? Tidak, tentu tidak berani saya. Tapi bang, Peggy ke Pagyu itu jauh. Ini kalau boleh tahu jarak dari stage ke belakang kamera itu berapa hektar ya? Syuting di perkebunan kelapa sawit apa gimana? Ini gara-gara si Pagyu doang, gue sampai ribut sama adik gue. Gue bilang, ini video gue lolos seleksi loh. Mana? Ini video gue. Yang lolos namanya Pagyu. Tapi ini video gua. Lu Pagi bukan? Bukan. Sampai akhirnya tim Jebret Media mention gua dan ternyata gua lolos seleksi. Mohon maaf bang, gara-gara si Pagyu itu satu doang sujud syukur gua jadi ketunda hampir 2 minggu Ini gua saran aja deh sama abang-abang para juri ini sebelum ngejuri ini tuh stretching apa gimana dulu, kayak yang penting gerak gitu biar fungsi pendengaran itu terjaga bang Kita salah dengar kemarin. Kita bilangnya Pagyu. Padahal namanya Peggy. Peggy yuk. Aduh. Iya kan? Iya. Akun IG-nya Peggy yuk. Enggak, akun IG-nya Peggy emang. Iya, Peggy yuk. Gitu. Peggy Cu. Peggy Cu, nah itu maksud gua. Ya jauh sih, Cu sama Yu. Ya kan, tapi maksud gua nggak Peggy doang gitu. Peggy yuk, Peggy Cu. Kalau kan kemarin kita Pagi Cu gitu kirain. Salah denger. Tapi dia semangatnya tuh sampai komen tahu di YouTube tuh kayak Oh gua iya? lihat. Iya, Bang, nama gua si apa tadi Pegyu, bukan Peggy Cu. Peggy Cu, bukan Pegyu kayak gitu. Sama dia kayaknya sense humornya bagus deh. Itu kan baru kejadian kemarin, tapi udah Cepet. bisa ngolah Oh, jadi bener. jadi materi. Sense humornya bagus. Apip tuh. suka Suka sense humornya bagus. nih. sama Peggy? Pegyu. Suka. Suka apa? Sama Peggy. Materinya. Ya khas apa aja suka. Ya suka lah ada cewek lucu-lucu kayak gitu, perempuan-perempuan kocak. Emang cewek Apip sekarang nggak lucu? Gue ngomong jorok nih. Biar dikat nih. Biar dikat. Nggak, kalau makin kesini tapi makin berasa banget ininya, apa bintang Bintang emonnya. emonnya. Gokil. Iya komen lu di awal gitu ya pas Iya. seleksi. Bentar dulu. Ada gitu-gitunya. Ya. Tapi lucu aja, buatku Oke, lucu. oke aja. Buat aku Tapi lucu. kalau misalnya bisa diimprove lagi aja tuh, karena bintang emon tuh lebih banyak apa
kata-kata yang anehnya, Diksinya lebih oke. lebih banyak yang Ya kita lihat apakah bisa lolos. Peggy cu, salah. Astagfirullah, Peggy cu. Kita lihat saja. Kita lanjut video selanjutnya. Salam olahraga, salam jebret. Menurut saya, olahraga senam yang paling aneh di Jawa atau di Surabaya yaitu senam Qigong. Gabungan antara bela diri Tai Chi dan seni pernapasan. Loh, Tai Chi itu kan ada musuhnya, ya toh gerakannya kan cepat kayak Ip Man, bak musuh jatuh. Lah seni pernapasan itu contohnya yoga. Loh, ini loh gabungan bela diri sama seni pernapasan bisa dimasukkan senam. Aneh kan senam Qigong itu. Belum lagi senam Qigong ini ya disukai oleh manula termasuk engkong saya. Saya lihat engkong saya senam Qigong, gerakannya cuma seperti ini. Tangan di depan seperti memercikkan air, atau gerakan melebarkan sayap, atau membentuk dua purnama. Loh, senam itu loh, gerakannya cuma menggerakkan tangan. Seharusnya senam kan menggunakan seluruh organ tubuh loh. Tapi katanya engkong saya, senam Qigong ini memperbaiki metabolisme tubuh, memperbaiki tekanan darah tinggi. Memang cocok untuk para manula, gak cocok untuk muda-muda seperti saya ya. Salam olahraga. Hidup Qigong. Cak apa? Cak Doni. Cak Doni. Terima kasih Cak Doni untuk semua informasi Terima yang kasih. Cak Doni berikan. terkait senam Qigong. Informasi baru lagi yang diberikan Informasi ya. ya. Senam Terima kasih. Qigong. Oke, Tapi video handphonenya selanjutnya. belum dilap tuh kabutnya tuh handphone dari audisi. Dilap dulu biar terangan dikit. Tadi ada yang kerja juga pas dia lagi bikin video. Ada, iya, suara-suara. Tang. Itu bang, buru-buru. Dia tadi bikin video, tasnya masih selempang di sini, nggak bisa ditaruh dulu. Sama kayaknya tangan kirinya tuh megang HP deh dia. Emang Nggak iya. leluasa dia. Emang Oh, pegang iya, HP. iya. Kan dia handphonenya dipegang tuh. Iya. Itu Cak Doni memang bikin materi seinget dia kapan. Jadi dia nggak bisa tuh harus naruh tas dulu, Iya, harus iya, ngelap iya. kamera. Takut lupa. Jadi lagi Mumpung jalan, lagi oh iya nih, langsung. Kenalin saja. Ada kabut. Handphone ada kabut. Bukan kabut, Pip. Memang kameranya. Ya maaf Teh Doni. Apip mau ngasih tahu HP-nya bagus ya. Enggak. Dua lagi, bagus dua. Apip HP 2. Dua. 3. Kok 2, Bang? Dua. Buat kemana-mana. Gimana ya, lu? Buat satu buat posting, satu buat triko-triko. Buat ngeplok-ngeplok tuh dia ada satu handphone. Tapi khusus. dua-dua ada kartunya tuh. Ada. Dua-dua ada WhatsApp-nya Ada. enggak? Mau gua ambil. Agak lama nih durasi kalau gua ambil. Dia nggak ada. Satu aja yang ada Satu WhatsApp-nya. aja. Satu aja WhatsApp. Satu tethering ya. Enak kali cari orang berantem. Mana lagi? Pak, Habis ayo, Doni. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama gue Herman Jonek. Jadi gue tuh ngefans banget sama Cristiano Ronaldo. Kenapa? Karena Cristiano Ronaldo tuh kalau main bola larinya kenceng banget. Dia kalau tendangan sudut nih samping, dia yang nyundul juga saking kencengnya tuh. Dan gue tuh seneng kalau dia lagi tendangan bebas. Cristiano Ronaldo kenapa ya? Kalau tendangan bebas dia dijegal mulu. Yang gue takut dikolongin sama wasit gitu. Iya, dan gue tuh kalau ini sekarang kalau main bola tuh susah banget. Iya, lapangannya nggak ada gitu. Makanya gue kalau main bola itu di kebun. Iya, itu gue kebunnya panjang banget, pohon-pohonannya gue babatin mulu. Iya, gue main di kebun itu bukannya skill gue bagus, malah penyakitan. Gue kena beling di situ. Lari kenceng banget, gue nabrak tembok. Lari ke kiri, gue nabrak rumah. Gue nendang kenceng, itu bolanya masuk warung. Kadang-kadang kena tukang bakso. Terima kasih, gue Jonek. Cilenek. Ya Allah, kenapa sih? Itu setnya udah keren tuh ya, banyak graffiti di rooftop. Udah Bang. ini nyanyi rap, Sambil video klip nyanyi jalan, rap tuh. iya, Ya, yuk, moving. yuk. Gue pikir mau apa ya, maksudnya ada. Gue pikir kayak jalan, ntar ujungnya di mana, baru dikelihatan apa gitu. Nggak ada apa-apa, ngapain lo jalan. Mending diem aja. Apa tuh namanya? Yang awal, yang kocak cuma awal tadi. menurut Iya. gue. Cristiano Fans Ronaldo sama Ronaldo. kenceng. Dia Cornel dia yang nyundul. Lagi kenceng nih. Itu lucu. Sama dia Itu kalau berarti nendangnya gini, Ronaldo. ke atas dulu. Iya, dia ngejar. Oh gitu. Ya, kalau ngejar gini, siapa yang Susah, bisa Bos. ngejar? Sekencang apa sih Tapi manusia? masa dipegang corner? Bukan. Enggak, ibaratnya aja. Nendang ke atas aja. Tung. Atau bisa aja diginiin dulu. Tak.
Oh, iya, bisa tuh gitu. Walaupun nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Boleh 2 kali Nggak orangnya boleh 2 satu. kali. Corner itu hanya boleh sekali tendang. iya. Kalau dia udah senggol, harus orang lain yang nyentuh. Tapi terakhir deh, coba misalkan kayak terakhir kentang ya, terakhirnya kayak gue main bola di kebon gini, gue malah cedera kena beling. Terus kadang masuk warung, kadang kena tukang bakso. Iya. Nah, terus kenapa? Iya. Gitu, kita mesti cari tuh tadi tuh. Sayang sih agak turun. Wih. Kayak mana turunnya? Wih. Nah. Jadi kocak. Udah selanjutnya. Assalamualaikum, kenalin nama gue Mario. Gue ini suka main futsal. Tapi tiap kali gue main futsal, itu gue harus pakai kacamata, bang. Pernah gitu gue sparring, posisi gue di tim itu jadi kiper, gue lepas kacamata gue, bang. Gue selalu kena pelanggaran mulu sama wasit gitu kan. Musuh lagi giring bola ke kotak penalti. Bukan bolanya yang gue tangkep, bang. Jakun wasit yang gue bejek. Ya Allah. Udah gitu nih yang paling ekstrim nih. Ekstrim itu. Banyak gitu teman-teman gue ngeluh kalau gue lagi goal kick, tendangan gawang gitu kan ke musuh. Yang ada musuh seneng, bang. Teman-teman gue pada marah. Soalnya gue tendangnya ke gawang sendiri. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu, bang, gue kalau setiap main bola itu emang enak, bang, jadi posisi kiper gitu kan, walaupun diomelin. Enak itu suka cekek-cekekin jakun orang. Sekian dari gue, Mario, terima kasih. Panselnya kekerasan ya. Iya, selalu. Nyekek jakun ya. Cuman kayaknya dia lagi bikin di dalam ruangan yang hampa udara sepertinya. Soalnya berkeringat. Ya terlalu berkeringat sini. Di ruangan hampa udara. Oh, dia. sininya. Udah bisa nyekek jakunnya sendiri. Nyemprot. Panselnya nyakitin orang. Iya. Nyekek jakun wasit ngapain? Apa salah wasit? Kok dicekek. Video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama gua Noval, gua dari Istana Bina Depok. Dan gue ini orangnya jarang banget olahraga ya. Karena gue kalau habis olahraga nggak tahu kenapa badan gue tuh pada sakit. Serius, kayak kemarin gue olahraga lari ya kan, gue lari kan. Kelar lari, malah badan gue pada begel-begel gitu. Soalnya gue lari dari kejaran massa. Selain begel, babak belur juga sih. Ya, karena olahraga yang bisa gue lakukan cuma lari doang gitu. Gue olahraga kayak main bola, gak bisa gitu. Gue pernah main bola gitu, gak pernah dikasih umpan sama teman gue. Gue bilang ke teman gue gimana sih main bola gak pernah dikasih umpan? Lu kan bukan ikan. Ya anjir, malah bercanda gitu. Terus pas kecil juga gue jarang diajak main bola sama temen gue. Perkara gue kalau nendang bola pakai kaki kiri mulu gitu. Temen gue protes, "Pak, lu kalau nendang pakai kaki kanan dong, jangan kaki kiri. Kan gak boleh sama Pak Ustadz." Kata gue, "Emang kenapa?" "Ya lu lagian aneh, nendang bola pakai kaki kiri, giliran cebok pakai kaki kanan." Yaduh, gue Nopal, terima kasih. Kok coba pakai kaki? Kok coba pakai kaki sih? Ini kan tangan nih. Iya. Ya itu ya komedinya dia di situ. Komedinya di situ. Tapi yang menarik set di belakangnya tuh ada mainan yang ngambil boneka begini itu. Ada. Kan kata iya, masih ada gitu. Pak bonekanya doang, nggak ada kotak nih. Bukan, memang banyak di situ yang bisa diambil. Ya gimana nih Nopal, improve gak dari yang pertama? Pertama kan kita kasih warning tuh. Apa ya? Ada improve tapi dikit Ada aja. sedikit, ada Iya. sedikit tapi nggak terlalu banyak. Yang membedakan dia tidak terlalu ngantuk kali ini. Seger. Tapi mata kanannya masih ngantuk tadi. Terus pintunya dibuka jadi rada Oh, terang. ada terangan, ada oksigen masuk ya. Iya benar. Kemarin itu gelap kayak. Oke, kita lihat apakah Nopal bisa lolos ke babak 16 besar. Kalau mau tahu jawabannya tapi setelah yang satu ini. Wah, tahu banget tuh gue tuh. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Kembali lagi di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Rap! Mana?
Semakin semangat karena ternyata taping ini kita ditonton langsung oleh orang Yuasa. Langsung semangat tiba-tiba. Iya, langsung semangat. Terima kasih banyak Yuasa karena sudah mensponsori acara ini dengan memberikan total hadiah sebesar 200 juta rupiah. Gila, ini adalah kompetisi digital dengan hadiah terbesar di Indonesia. Ya kan? Belum ada kompetisi digital sebesar ini. Belum ada. Tahun lalu juga termasuk yang terbesar kan? Yang season 1. 115, iya. Kalahnya sama kalau Yuasa ngadain lagi ntar season 3. Bener, emang mengalahkan. Iya, yang ngalah kan sendiri. begitu. Iya. Mudah-mudahan nanti di season 3 2,5. 250. Iya, Iya, naik lagi. 300. Kalau udah 300 balik 115 lagi. Itu masih megang rekor intinya Oh, nggak ada yang ngalahin Iya, karena yang lain. nggak Iya, ada yang ngalahin. Ya oke, kita lanjut aja. Kok kayak gitu sih responnya tadi? Yang mana? Yang saya bilang balik lagi ke 115. Nah, gue mah bener. Nggak ngerti ya? Nggak ngerti gue. Udah lanjut aja, Mbak Priska ganti nih. Lanjut langsung aja video selanjutnya. Assalamualaikum CS. Kemarin Ronaldinho main bola di Indonesia dan banyak netizen yang sebel sama pemain Indonesia karena mainnya terlalu serius, yang mana seharusnya itu hanya fun football untuk melihat skill Ronaldinho. Menurut gua pemain Indonesia ini nggak salah, karena orang Indonesia sama yang namanya panjat sosial itu nggak bisa dijauhin. Gua kalau jadi pemain Indonesia main bareng Ronaldinho, gua bakal ngelakuin hal yang sama. Gua bakal ngeluarin skill sepak bola gua di hadapan Ronaldinho. Jangankan gue oper, bahkan gak gue tegur itu Ronaldinho, ngerti bahasanya juga kagak. Lagian menurut gue nih yang salah tuh panitianya. Kalau cuma pengen fun football, lawannya tuh jangan yang seger-seger. Kalau bisa tuh lawannya ya legend dari setiap klub. Legend Persik, legend Arema, sama legend Rans Nusantara. Udah ada apa belum sih legendnya? Terima kasih, nama gue Jio. Keren. Yang akhirnya keren. Karena belum ada. Harusnya ambil legend dari Rans salah satunya. Emang udah ada? Ya belum lah. Iya, Rans saja juga baru tahun dia. ini. Itu kan format ngecengin klub-klub yang baru kaya sekarang gitu tuh, yang baru jago sekarang gara-gara investor nggak kaya legendnya? kan, karena dulunya nggak bagus, nggak ada legendnya gitu. Kayak gitu. City. Emang iya? City ada dong. masa nggak Ada kalau ditarik pasti ada legendnya. Brad Philip. Philip, Legend City. Yang kecil itu. Iya. Sama. Tapi itu mah masih baru-baru juga, tapi masih udah hitungan legend deh. Tahun segitu. Yang legend tuh bapaknya Halan. Oh, yang dipatahin kakinya sama Roy Keane. Iya benar. Yang patah. Yang kanan apa yang kiri? Yang tengah. Iya kan? Dua kaki soalnya Roy Keane. Oh gitu. Oh bang, di rejim iya di ini dua kaki. Oposisi iya gitu. Dua kaki. Kan? Bukan menaruh dua kaki. Ambil dua kerjaan dia maksudnya. Iya, gimana sih? Dua kaki gimana? Sengkatnya dua kaki. Oh, sengkatnya dua kaki. Tapi nggak bisa rebonding ya? Enggak. Enggak ada terus-terusan, emang rapi, orang rapi. Terus banget. Emang orang rapi. Orang rapi. Tapi dia ada compare-nya loh sama si kemarin siapa ya? Fikri. Sama-sama bahas Ronaldinho juga. Nah, itu kan berarti ada adu-adu jeli, penulisan tuh, narik-nariknya tuh. Tapi aku lebih suka yang Fikri. Iya ini. Ya lebih banyak LPM-nya Betul. Fikri. Ini yang awalnya bahas sampai Ronaldinho aja rada lama. Lumayan Sekitar lama 10 sampai 15 nggak ada hanya sekedar masih ngasih premis, ngasih setup. Iya. Kita Bagian lihat deh, nanti deh. Iya, ngomongin yang kata mainnya pada seriusnya itu nggak ada ininya tuh, nggak ada punch. Nggak ada punch-nya. Adanya apa? Kick. Ya, oke lanjut video selanjutnya. Halo semua, kenalin nama gue Jo. Dan gue itu dulu sempat ikut gulat. Tahu kan yang olahraga? Kalau berantem tuh gelut. Kalau root itu gulit. Dan di gulat itu kita harus ngandelin seluruh kekuatan fisik kita nih bang. Kayak leher kita nih harus kuat roll depan, roll belakang. Tangan kita nih harus kuat buat nangkep lawan. Kaki kita nih harus kuat buat lompat. Kalau lawan mau nangkep, ya kali kita nangkep bulu. Emang rezeki yang ditangkap terus-terusan. Dan di gulat itu kita fokusnya cuma di bantingan sama kuncian. Nggak ada tuh pukulan sama tendangan. Makanya kalau misalkan gue nonton berita terus ada korban kekerasan, tapi nggak dipukul dan ditendang, gue
Gue yakin nih korbannya cuma disuruh nonton video prank Atta Halilintar zaman dulu. Yang diserang emang psikisnya, Bang. Disuruh percaya itu video bukan settingan. Dan gue setuju nih, kalau misalkan atlet bela diri harus ada program puasa. Karena kalau urusan aki ya cuma Yuasa jagonya, Bang. Gue aja terima kasih. Sama-sama. Jok. Sama-sama, Jok. Kenapa harus maju-maju sih, Jok? Pening kali Lu, aku. yang mana yang bagian dia gak ketawa tadi lu? Yang lu ketawa? Yang mana? Bagian ini apa? Yang ini, kalau gini bulat julid. Nangkep bulu. Nangkep bulu. Nangkep rocat, Oh, iya, nangkep bulu. nangkep bulu. Emang Tiba-tiba rezeki rezeki. nangkep bulu? Iya, gua gak ngerti tuh hubungannya. Emang gua nangkep bulu? Emang rezeki Nangkep mulu. Bu dengerin bulu. Gua dengerin gua bulu. Nangkep mulu. Oh, mulu. Nangkep mulu. Emang rezeki ditangkap mulu. Oh, lumayan tuh, kocak berarti. Iya. Kocak. Gua nangkep mulu. Mulu. Yuk, Mulu. makasih, Udah, Jo. lanjut. Makasih. Jo. Makasih ya, Jo. Lanjut video selanjutnya. Bang, olahraga yang paling diminati di Indonesia salah satunya itu sepak bola. Mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua, semua suka bola. Apalagi kipernya Oki Rengga. Siapa sih yang nggak suka? Semua pasti suka, kecuali mafia bola. Gimana, Bang? Semua kan? Udah rima? Iya gitu, Bang. Tapi, Bang, kemarin aku nih main bola, main futsal gitu, Bang. Aku emang senang futsal. Aku main sama temanku, Bang. Temanku ini matanya juling. Aku iri, kok dia bisa main futsal, tapi kok nggak pusing? Sedangkan mataku minus, Bang. Itu susah banget gitu, buat main bola, karena nggak fokus. Dan melihat bola itu susah. Tapi aku mikir, Bang, ternyata aku punya kelebihan, Bang. Dimana? Di perihal cinta, Bang. Iya Allah, Bang, temanku mataku juling. Ini nggak enak banget, Bang. Orang normal, dari mata turun ke hati, Bang, cintanya, Bang. Lah dia, Bang, juling loh. Masa dari mata geser ke kuping? Di zoom lagi muka gue. Tertegun, Afif tertegun. Terkesima. Dengan beat yang mana? Yang juling. Kenapa Dari mata emang? ke kuping. Tadi siapa namanya? Dia nggak nyebut nama tuh. Dia nggak nyebut nama. Tadi siapa namanya? Puja. Nggak jelas tadi yang ngomongin mafia juga. Iya, apa? Iya itu abis itu. Nggak jelas Bukan mas. bahasa daerah ya? Niruin ini dah omongan lu nggak? Nggak tahu aku. Iya, bahasa daerah itu enggak. Nggak tahu dia bilang Gimana, apa sih? Bang? Sensang. Iya, Bang, gitu itu. Nggak Sayang aku banget nggak mana tahu. itu potong banyak kan. Ngomong-ngomong nggak tahu. Video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka dan kulit saya ini hitam. Karena kulit saya hitam, orang percaya fisik saya ini kuat, lari kencang. Kok bisa? Kan gak semua orang yang kulit hitam itu Usain Bolt. Bisa aja Kante ya kan? Masalahnya saya ini hitam casing doang, Bang. Fisik saya itu lemah. Ini kalau nggak percaya bisa silet, Bang. Berdarah loh, Bang, berdarah. Ya Allah. Dan gara-gara itu saya tuh banyak orang yang ekspektasi tinggi kepada saya dalam hal olahraga. Itu jadi betul sih. Pernah waktu itu guru saya tuh marah ke saya gara-gara saya tuh kalah lomba lari lawan orang yang kulitnya lebih putih dari saya. Sedangkan dia itu emang atlet, saya bukan. Ini sama halnya kayak Michael Jackson tanding lari lawan Ronaldo. Ya Allah, Ronaldo lari ya kan, Michael Jackson suntik putih. Biar ada alasan kalau kalah. Suntik putih lagi. Raka ini kayak tergabung dalam debus tapi mempan ya dia. Iya. Gila Dia- kan? Silet beneran. Gua kira ada effortnya. Darahnya gue juga ngeliat tadi dikit ya. Iya deh. Ada. Aku nggak tahu ya itu dia silet betul atau udah dia siapin. Siletin dulu, iya, Bukan iya, siletin iya. dulu, entar lipstick mungkin. Oh iya. Ya kan? Lipstick lagi. Beda warnanya. Tapi ini jujur. Dong, enggak. Bisa aja kan iya, lipstick iya, kan garis. yang penting butuh Spidol, merah aja. spidol gitu, Lipstick iya. kalau itu Cairan, kalau kalau ini nama. entah mungkin ridho orang tuanya di sini kan dia. Dicium di sini. Emang Suarez. Dicium di sini anaknya Suarez. Kocak bener.
Itu teknik apa berarti tuh namanya tuh? Teknik-teknik baru tuh muncul. Nah, tuh. yang mana? Itu Mengejutkan ya tadi, mengejutkan. teknik tolol. Ngapain kau bikin materi sampai nyakitin diri sendiri? Dari lucu nggak sampai kayak gitu. Teknik tolol. Jangan dibuat buat tren nih yang kayak Jangan gini. dibuat tren kayak Kalau gini. stand up nggak ada menyakiti dirinya, ya bang sehat bener nih. Iya. Nggak ada sakit-sakit. Nggak bisa. Dulu gue pernah begitu ya. Ini pernah nih. Ape pernah makan Mecahin bohlam di kepala. Gara-gara lu tuh ini. Gue gak yakin dia nonton sih waktu itu. Ntar Jangan ya, lah. kalau dia lolos berikutnya makan silet kayak lu. Deh, lanjut. Siapa tadi namanya? Raka. Raka. Ku kasih minus 4. Goblok gitu ya. Ya, untuk komik-komik lain kau nggak perlu nyakitin dirimu untuk harus bikin lucu. Aneh. Tapi lucu tadi. Ngagetin. Perspektif orang kalau kulit hitam kuat. Ya itu aja oke maksudnya. Tapi perbandingan Berarti gini. kan dia membuktikan kalau dia itu Nggak kuat. Tapi dia masih gini. Nggak semua Kalau orang gini itu bukan nggak kuat, ini nggak mbak, ini nggak kebal namanya. Bukan nggak kuat, ini nggak kebal. Harusnya dia bilang orang hitam itu selain katanya kan kuat-kuat. Selain kuat-kuat katanya juga kebal. Nah itu bisa. Oh iya. Ini enggak, gua udah hitam nggak kebal, bisa. Usain Bolt juga kalau disilet berdarah. Berdarah Iya, bisa iya, kan. iya, Ini iya. orang hitam nggak sampai kuat tau nih. Cep, lah Walaupun goblok kalau memang. Usain Bolt lari yang mau nyilet nggak kekejar. Bisa kan, Iya, iya. banyak dia. Alah Raka. Tuh kau obatin tuh sekarang tanganmu. Jadi minus 5. karena bikin dolar kuning deh. Iya jadi ada kekerasan. Iya, Kalau udah upload TikTok di ban lo. Pelanggaran panduan komunitas. Nggak bisa kau upload 3 hari. Bisa lu. Kontak Raka. Oke selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gua Ardi. Gua tergabung di komunitas stand up Ciledug. Dan kegiatan komunitas kita itu bukan cuma stand up. Kita juga ada futsal rutin seminggu sekali. Cuman masalahnya karena kita komunitas komedi, futsal aja harus ada lucunya bang. Harus ada kocaknya. Makanya sebelum futsal selain nyiapin fisik, kita juga harus nyiapin gimmick slapstick. Sumpah, kita olahraga tuh nggak nyari keringet. Yang kita cari titik tawa. Menang kalah di futsal nggak penting. Yang penting suasana jadi ger aja. Susah banget. Yang kasihan ada anak baru gabung 1 bulan, open mic baru 2 kali bang. Ikutan futsal. Dia main futsalnya jago, gocek bolanya jago, tendangannya jago. Minggu depannya nggak diajakin futsal lagi. Kasihan bener dia. Karena kita komunitas komedi, kita nggak nyari orang dengan skill gocek bola. Yang kita cari orang dengan skill gocek punchline. Wah, rapi tuh. Bagus ya. Rapi. Ardi. Tarik-tariknya. Kocak. Ardi nih seliuran di timelineku, postingannya isinya kiriman video audisi lomba semua. Iya. Daihatsu ikut. Mana? Respect Ardi. Udah ikut. Ini aku nih ya, ini aku respect ya sama Ardi. Dia mau ngasih tahu ke orang-orang bahwasannya, ya aku hidup dari stand up. Iya, betul. Aku hidup dari stand up. Apapun itu, kalau seandainya bisa menghidupin aku, kompetisi apapun itu, ya udah aku ikutin. Kalau bisa aku menangin semua, ya itu rezekiku, duit buatku gitu. Nggak ada yang dirugiin, nggak ada yang salah juga. Makanya respect. Ardi aku kirim gitu. Wes Ardi, aku tengok lagi. Wah udah beda hashtagnya. Wah beda lagi nih hashtagnya. Respect Ardi memang, respect aku. Dan itu juga bentuk cinta sama stand up ya. Maksudnya mungkin gua nggak tahu dia juga udah kerja, tapi tetap luangin waktu buat lomba, buat stand up. Berarti itu salah satu bentuk cinta sama stand up juga dia. Benar. Karena ya kalau dibilang kan Ardi ada juga beberapa komik yang masih punya idealis tinggi menurutku yang aku udah pernah kompetisi di sini. Udahlah ngapain ikut kompetisi. Masih ada yang seperti itu dan itu nggak disalahkan juga kan. Itu kan pilihannya dia. Tapi model-model kayak Ardi ini respect aja aku. Betul. Semua disikatinya pampung. Senang aku. Karena itu membantu juga di industri stand up-nya juga kan. Proses screening gitu. Betul, dengan lomba ini. Dengan banyaknya orang bikin lomba, terus banyak orang yang kayak Ardi yang support buat ikut terus kan juga orang makin tertarik buat ikut bikin lomba lagi gitu, makin banyak. Benar. Oke, good Ardi. Lanjut video selanjutnya. Ada siapa?
Kenalin, nama gue Rangga, gue udah nikah dan istri gue tuh takut banget sama COVID. Makanya udah sejak pandemi, gue tuh nggak pernah dibolehin buat main bola. Ada aja alasannya. Kemarin dia bilang gini, kamu boleh main bola asal tetap jaga prokes ya. Kamu harus pakai baju hazmat. Ya Allah, gue disuruh pakai baju hazmat. Nih, kayak begini nih baju hazmat nih. Maksud gue ini kan hazmat, singkatan dari hazard material. Bukan singkatan dari Hazard Madrid, bukan. Sehazard-hazardnya Eden Hazard, nggak mungkin dia main bola lawan Barcelona pakai baju beginian. Kalau lawan Persikabo mungkin. Lagian ini baju hazmat biasanya dipakai sama tenaga kesehatan untuk menjaga dirinya dari zat-zat yang berbahaya. Gua kan cuma kepengen main bola. Apa coba bahayanya main bola di Indonesia, ya kan? Paling cuma dua, antara di tackle sama back lawan atau di tackle sama mafia bola. Kalau di tackle back lawan, ya tinggal masuk rumah sakit. Kalau di tackle sama mafia bola, ya masuk mata najwa. Bagus sebenarnya. Bagus. Tapi tadi Semangat ada tuh. yang aku agak jadi pertanyaannya, kecuali lawan Persikabo. Kenapa lawan Persikabo harus pakai baju hazmat gitu? Apa pemain Persikabo semuanya COVID kan? Iya kan? Ya kan? Ada pertanyaan seperti itu. Bener. Kenapa pilihannya lawannya Persikabo gitu? Kecuali dia bilang lawan Madrid. Nah, kecuali lawannya orang dari Wisma Atlet. Oh, bener. Atau masih bisa. bola dari kota Wuhan. Kota Wuhan. Leading Wuhan FC. Wuhan FC. Bisa jadi itu. Logonya kelelawar, logonya. Hah? Nggak kelelawar. Bener kelelawar. Kan makan kelelawar di Wuhan kan katanya. Nih, hanya nih. Bikin jadi nggak yakin gue ini. Lah aku kan nanya, hah kok kelelawar gitu? Tahu dia. Tapi Aku kan nggak makan tahu. juga. Dia cuma makan kelelawar. Di situ bukan kelelawar adalah binatang yang identik dari kota Wuhan. Ya kan? Kalau kita pakai kan ini logo Valencia, logonya kelelawar ada. ya siapa tahu di Valencia emang banyak kelelawar. Identik asal-usul penyakitnya kan dari katanya makan kelelawar. Bener. Gitu. Oh gitu. Iyalah. Aku baru tahu aku. Emang makan apa? Gara-garanya apa? Adanya tahu corona. Nggak tahu. Katanya virusnya dari kelelawar. Kok dari kelelawar? Oh aku nggak tahu. Oh, iya. Kalau aku tahu pasti masa iya aku tahu. Tapi aku iya gitu bener, harusnya bener, gitu reaksiku. Ini emang asli nggak tahu aku pakai. Kelelawar, Kok kelelawar gitu? kelelawar. Oke, tadi siapa namanya? Rangga. Rangga saya beri 80 bukan materi tapi semangat. Oke, selanjutnya. Baru merit tuh kayaknya. Kok bisa? Seserahannya masih di Masih ada di atas lemari. Kenapa itu sih konsentrasi? Serahan kan. Masih happy juga ya? Masih dia? happy. Bentar, belum. belum 2 bulan belum. Iya lagi gitu. Arahnya ke siapa tuh? Aranginnya mau ke kau tuh, Bang. Oki kan happy aja kalau Oki. Happy. Arah anginnya mau ke kau dia tadi tuh, Bang. Masih happy dia tadi karena baru. Masih baru. Emang kenapa people Soalnya yang gua kalau udah lama nggak happy gitu. Kan lu doang, banyak lu doang. Kok ada lu doang ya? Orang luar sana. Jahat kali ya, Pip nih. Alah. Video selanjutnya. Halo Sobat Jebret. Di kampungan gua main bola cuma hadiah 5 juta langsung ngambil pemain cabutan. Mending nggak terkenal, ini mah dia ngambil Stephen Chow, Liga Solin Soccer. Berlebihan banget bisa jurus. Dan juga garda pertahanan terakhir itu kiper. Kita harus tahu simbol-simbol dari kiper. Kalau misalnya begini, tandanya harus dijaga 3 orang, bukan oke. Bukannya malah pada minggir. Oke minggir, kipernya jago, bukan. Terus juga pagar betis harus nggak takut dijebret. Cuma kadang yang ngambil tendangan bebas iseng. Sambil nunjuk dia ngomong, yang tengah gue jebret loh. Jangan gue dijebret, minggir, jangan. Terus juga sekarang ngirim videonya lewat Google Drive. Itu tandanya buat komika yang terkenal atau komika yang dikenal, kalau misalnya ngebom masih bisa dilolosin. Mulai seperti PSSI, permainan kotor, kabur. Ambon. Tangsel. Ada kritikan tuh terhadap kita tuh katanya. Tapi kita sebenarnya nggak ke situ ya. Malah justru ada yang nggak tayang. Betul. Bukan yang nggak lucu malah dilolosin. Betul. Itu kita kenapa Google Drive biar kita bisa filtering dulu ya sebelumnya. Benar.
bukan itu Karena tadi. susah kayak kemarin ada satu beat yang nggak masuk, ada beberapa komik yang beatnya nggak layak tayang, nggak masuk di akal. Maksud gua kalau komik udah sering tampil di mana-mana tapi giliran kompetisi kayak gini. Iya, yang kayak gitu-gitu kita nyaring yang gitunya karena bukan cuma dia doang takutnya yang entah kalau ada serangan atau rame kan bawa-bawa Ketanya ke kita juga sendiri ya. Kayak gitu-gitunya sih. Oke, next. Halo Babang, kenalin nama gua Aris DJ. Hobi gua renang. Gua suka banget renang. 2022 masih ada aja orang yang nyisain sisa sampo saset di kamar bilas. Kalau nyisain nasi goreng sih enak, ada yang makan. Sampo saset sisa, siapa yang makan? Ya paling gua. Emang gua dari kecil udah dikasih makan sampo saset. Makanya cita-cita gua pengen jadi duta sampo saset. Terus nih ya, gua kesel banget bang sama orang yang masih ngencing di dalam kolam renang. Kemarin gua renang, gue ngeliat ada abang di dalam kolam lagi begini. Itu udah pasti ngencing. Masa iya dia begini? Kakinya kena jebakan tikus. Maksud gue nih ya, abang boleh ngencing dalam kolam renang, asalkan ada pemberitahuan dari pihak kolam renang. Misalkan ditulis di tembok nih, masuk renang 20.000, 25 boleh sambil ngencing di dalam kolam, 30 boleh sambil berak. Jadi kalau ada yang negor, bang jangan berak di situ, saya udah bayar 30. Bagus Aris. Bagus Aris. Dia iya ada format banget tuh. Ada pertama nyari masalahnya ada orang-orang yang pipis di kolam renang, terus akhirnya ngasih solusi. Cuman yang bahaya kalau solusinya diturutin namanya orang-orang kolam renang, ntar agak ribet tuh. Betul. Banyak pembececeran takutnya. Tapi kocak untuk formatnya. Iya. Sama diksi apa jebakan tikus. Gila udah lama nggak keluar itu. Tapi maksudnya dia tahu nempatinnya di mana. Aris. Padahal sebenarnya jebakan tikus yang itu gue nggak pernah nemuin lo di Indonesia. Ada orang Kan yang kita beli. lihat bukan jebakan tikus yang dia maksud kan mungkin yang kayak jebakan yang kayak di Tom and Jerry gitu, Iya. yang Iya. ini gue kayak nggak di Aku rumah gue pernah. mah perangkap gue yang kotak. Yang kotak kan. Kalau nggak yang lem. Ah ya itu nggak yang Iya. lem. Kalau yang Aku kayak pernah, gitu aku gue pernah. jarang. Yang gini yang cetek gitu. Aku pernah. Ada. Ada. Pernah kena juga. Pernah. Dapat gitu dari Dapet. situ. Gue jarang. Aku. Lu yang kena. Aku ya. Gimana gitu. Bisa jadi karena mungkin kemarin Oki pas kena jalannya sambil Oke. Itu tadi gitu ngapain? suara nying, suara curut. Situ lagi. Oke, video selanjutnya. Sigit, dan dari kecil gua ini udah nggak punya ibu sama hobi banget yang namanya main sepak bola bang. Tapi di dekat rumah gua nggak ada lapangan bola, adanya kuburan. Jadi gua kalau main bola ya di kuburan gitu. Tapi menurut gua gitu main bola di kuburan enak. Matiin aja. Masih banyak pilihan background lain ngapain di kuburan sih? Nggak masuk di akal. Itu kan berarti beda Ki. Nggak masuk di akal ngapain kau stand up di kuburan? Ngapain? Ini sih lebih ke apa ya? Ya, Kemanusiaannya. etikanya ngapain tempat kayak gitu dijadiin tempat bercandaan? Oh benar. Ada. Siapa Harus namanya tadi? menghormati ya orang-orang yang sudah meninggal ya. Masalah menghormatin atau apa ya itu biar masing-masing. Tapi yang secara etika aja, kau bikin video di kuburan, kecuali mungkin kau ziarah, mungkin atau apa keluargamu. Ya oke, ini kau lagi bikin video stand up, kenapa pilihan kuburan? Ya walaupun kau bilang tadi nggak ada lapangan bola, adanya kuburan gitu. Buatku, Padahal kalau misalkan dia setnya di rumah tapi materinya tentang main bola di lapangan di kuburan bisa, nggak ada masalah kan. Itu kan berarti set. Gue suka main bola tapi di daerah rumah gue tuh nggak ada lapangan bola, adanya kuburan. Tapi di rumah. Tapi di rumah bikinnya, nggak ada masalah sebenarnya. Itu aja dari aku. Oke lah, sebelum kita lanjut, gara-gara emosi kita mau istirahat dulu. Kita kembali setelah yang satu ini. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power.
Yuasa memang lebih baik. Kembali lagi di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Rap. Oke. Tadi kita sudah sudah menenangkan diri gara-gara terkejut ya stand up di kuburan. Lanjut video selanjutnya. Halo Yuasa, halo Jebret Media, gue Sukron Jamal. Gue tuh semenjak menikah jadi jarang banget olahraga. Sekalinya pernah diajak tuh main fun football, mini soccer sama temen gue, 40 orang lah waktu itu tuh. Main 2 jam. Capek banget. Capek nunggunya daripada mainnya. Itu mah olah rasa bukan olahraga. Set kata gue peraturannya aneh banget. Kalau salah satu tim golin 2, nah yang kebobolan 2 tuh timnya harus ganti sama tim lain. Nah pertandingan pertama 45 menit gue nunggu. Pas giliran tim gue main, gede-gede semua nih tim gue. Mainnya cuma 2 menit. Habis itu nunggu lagi. Baru tuh dapet tuh terakhir. Nah main juga nih. Cuman pas dihitung-hitung, wah lebih 8 orang. Nggak ada yang mau ngalah lagi. Wah lebih nih satu nih ya? Iya nih. Iya lebih ya? Iya. Satu nih ya berarti lebih ya? Iya. Era pertandingan selesai. Kata gue mah kalau cuma duduk doang mending di rumah. Ngapain gue bayar 100.000, lebih capek gue di rumah disuruh-suruh istri kalau duduk doang. Kocak, bener. Tapi memang bener ada tuh kan yang main bola fun football peraturannya 2 gol. Bener. Ganti. 2 gol ganti. Ya, tapi harusnya tuh di menit. Selain gol menit gitu ya. Kalau misalnya nggak ada gol, tapi pun bener Kak. Iya enggak sih ya. Berarti yang pertama jadinya nggak lama ya, nggak sampai 45 menit gitu. Iya kan 15 menit aja gitu. Tapi kalau dia yang tadi tetap 2 menit ya tetap 2 menit tuh. Kalau misalnya 2 menit udah kebobolan 2. Iya, kalau per gol tetap cepet ya. Walaupun ada gol ada menit gitu hitungannya. Dan susahnya memang itu main kalau misalnya orangnya lebih, tapi nggak ada yang mau ngalah. Bagus lagi dia, manis bener. pas lainnya. Emang 8 ya. Apalagi kan waktu fun football itu rata-rata nggak yang semuanya saling kenal gitu. Jadi yang nggak bisa yang kayak lu sana lo, nggak bisa. Kayak iya bang ya. Sama-sama gue bayar cepet juga gitu. Yang ini, gua nggak mau rugi. Sudut pandangnya sangat menarik dari aku. Oke sekali. Syukron. Oke sekali syukron. Oke next. Mancing ikan bareng Del Piero. Perkenalkan, saya Kaito. Saya memang malas dukung klub bola yang mainstream, terutama MU. Kenapa? Karena saya hidup di keluarga yang terlalu ke MU-MU-an, terutama bapak saya. Dari kecil saya udah didoktrin menjadi mancunian sejati garis keras. Sampai waktu ulang tahun saya dikado jersey MU KW. Padahal saya tuh nggak suka gitu. Terus kalau bapak saya beliin saya barang-barang harus warna merah gitu. Beliin sepatu merah, beliin baju merah, beliin mawar merah. Karena kalau mawar hitam, lagunya Tip X. Suatu ketika, waktu bapak saya ulang tahun, saya ingin membalas budi. Ingin memberi dia jam dinding, gambar klub bola setan merah tentunya. Bapak saya langsung seneng, pasti MU. Hah, MU? Padahal, tara, AC Milan dong tentunya. Setan merah nggak cuma MU kali. Ya nggak Bang Oki Rengga? Campione. Bapakku telah tertipu. Saya Kaito, temennya Gattuso. Campione. Ole. Siapa yang tadi? Katain Inter. Apa nih penilaian beda? Kaito dapat poin 150. Champion. Oleh 150 tapi dikurang 90. Hah? Karena? Ya suka-suka aku aja mau kurang. Alasannya karena suka-suka. Primawan bisa ada nih. Versi agak lebih lecek lagi tapi pakai Primawan bangun tidur. Jaket kayak jaket Primawan juga punya tuh jaket itu. Rambut dulu kayak Primawan di warna-warna. Tapi aku suka semangatnya. Iyalah itu mantap. Champion. Bapakku kena tipu. Gue tuh demen dah gue kalau ada lagu-lagu yang bikin sendiri. Oh, yang ada pagiku cerah. Lihat Real Madrid kalah. Oke, next video selanjutnya. Hai, gue Torik. Waktu kecil gue suka banget main bola. Bahkan bisa dari sore sampai malam. Sampai pernah gue main bola malam-malam, pulangnya kesambet gara-gara kencing sembarangan. Emang gue kencing dibuka kiper.
Balik demam diobatin sama ustadz. Kata ustadznya gue ketempelan penghuni lapangan. Wujudnya itu siluman kuda. Jadi badannya ini manusia. Kuda. Tim sepak bola favorit gue itu Persija. Makanya banyak banget foto pemain Persija di rumah gue. Sampai jumlahnya ngalahin foto keluarga. Foto keluarga cuma 5. Itu juga keluarga Jendri Pitoy. Gue pernah nonton langsung ke stadion Persija versus Cikidang FC. Waktu itu kita kalah 1-0. Gol di menit 80 gara-gara pas serangan balik gawang kosong. Kipernya cabut bang, ngojek, ada orderan masuk. Ada kesempatan menyamakan kedudukan. Persija dapat penalti. Cuma BP nendang bola kenceng banget sampai bolanya mental ke toilet Abri. Ada Abri kaget, bolanya yang kaget. Maaf mas, saya nggak tahu. Wasit juga curang bener. 2 kali striker Persija depan gawang tinggal nendang bola. Toto Pritway, apa nih sit onset? Apa kata wasit? Sumpah, aku tidak meniup fluid. Tidak, bukan aku yang melakukan itu. Ada pemain pada emosi, wasitnya ditelanjangin, terus di starter di tiang kornel. Dan waktu itu pemain lawan tuh, ya Allah, suka diving, badan doang pada gede, disenggol dikit nyelem. Aduh, siapa namanya? Torik. Torik oke sekali. Oke, cepet banget ya. Torik deliverynya sangat deliverynya oke, nggak terbata-bata, Yakin, cuman terlalu cepet pace-nya. Mungkin mengejar punchline yang banyak selama 1 menit. Tapi tidak semua itu kena punchline-nya. Nggak semua kena, karena mungkin terlalu terburu-buru. Harus ada timingnya. Iya, punchline itu juga harus pakai timing. Intonasi juga harus pakai timing. Tidak bisa kayak Apip dengan intonasi, tapi semua intonasi nggak bisa juga. Harus apa-apa memang pakai timing, nggak melulu harus ada cepat, ada pause-nya gitu. Tapi dia ada tekniknya tadi tuh. Yang mana tuh? Nama tekniknya teknik nggak peduli. Sikat terus. Kena nggak kena. Iya. Itu udah happy aja nontonnya. Ceritanya kagak ada jalan ceritanya. Asal aja. Bola tendang kenceng banget. Abri. Bolanya yang minta maaf. Waduh, kemana-mana berpikiran. Ketempelan Cikidang FC kegolan gara-gara kipernya ngojek. Terus dihukum di pojokan di starter. Apa sih itu? Ketempelan siluman kuda. Badannya kuda. Badannya manusia. Kuda. Alah, Torik full power sekali Torik. Cuman Torik harus tahu menempatkan kapan mau punchline, jangan terlalu terburu-buru dan disikat rata semuanya. Torik, good job. Lanjut. Assalamualaikum manusia normal. Perkenalkan nama gue Rian. Gue tuh pengen banget bang olahraga nge-gym. Gue tuh pengen banget nge-gym ya, biar badan gue berisi gitu. Siapa tahu aja nih bang, dengan gue nge-gym punggung gue yang di belakang jadinya nggak nekuk-nekuk amat ya kan. Dada udah sispek tuh. Tapi gue takut bang buat masuk ke tempat gym. Takutnya nanti malam gue yang dijadiin kursi fitness. Ya Allah, bukan badan bagus malah jadi kayak burung blorok gue. Aneh. Lagian tuh orang cacat kayak gue tuh mau olahraga apaan bang? Olahraga apa coba? Mau berenang nanti gue dikira kodok. Nih olahraga catur yang gak pakai tenaga, pakai otak, tapi nanti gue yang jadiin kudanya. Ya Allah, satu-satunya olahraga yang pas banget gitu buat gue. Ya udah, senam muka. Sekian gue masih bang. Makasih Rian, terima kasih. Lucu sih sebenarnya di awal. Dia itu nih skoliosis ya. Nggak tahu udah kalau nama penyakitnya gue juga sih. Emang gue orang medis. Ortopedi itu bagian dokter ortopedi itu lah. Padahal menarik ya. Tapi emang dia kalau yang bagian kayak kuda catur tuh emang mirip tuh. Kuda catur tuh bentuknya begitu emang. Gini, nekuk. Kuda laut juga mirip. Iya. Wah, iya. Kuda laut ya maksud gue. Iya. Tapi dia menarik tuh. Pas bahas kalau dia nge-gym gimana ya? Gue curiga kalau dia nge-gym datang ke tempat gym diusir deh. Disangka apa? Nggak, gue takut kalau dia kayak ke gym tuh ngangkat barbel, patah badan ketekuk belakang. Takut dia tuh nggak boleh datang ke hajatan orang yang lagi ada kuda lumpingnya. Iya bener kuda lumping juga nekuk ya. Iya. Dinaikin gini di. Ada Rian nekuk. Dulu namanya Rian nekuk ya. Sekarang balik lagi Rian Balita, Pak. Sekarang jadi Rian Balita lagi. Balita lagi dia. Kayak balita.
Nggak, berarti namanya kurang catchy. Karena? Ya kurang catchy aja, makanya balik ke Rian Balita aja lagi. Rian Lekuk. Nggak usah nanya harusnya, aku sepak nanti kalian. Oke, video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Toti. Punya muka kayak gini memang harus wajib banget olahraga, Bang. Biar muka kelihatan kenceng, biar kelihatan lebih muda. Karena gua udah capek banget dikatain sama temen gua. Tot, muka lu blunder, ya Allah. Emang muka gua kiper. Gua bahkan pernah kenalan sama orang, ditanya kelahiran 2000 berapa, gua jawab 2003. Dikatain tolol. Maksud gua, ya Allah, cuma gara-gara muka gua dikatain tolol loh. Punya muka kayak gini juga bingung. Mau banyak gerak disangka nyabu, diem disangka bede. Bahkan waktu pertama kali gue ketemu Bang Oki, pertanyaan yang Bang Oki keluarkan adalah, Toti, sudah berapa kali kau masuk penjara? Ya Allah Bang, ini mah basa-basi mah kan harusnya nanya apa kabar, gimana, lagi sibuk apa akhir-akhir ini. Ini ya nanya begitu, ya Allah. Jujur Bang, baru 2 kali. Terima kasih. Toti kocak Toti. Memang aku pertama kali ketemu dia itu, kukira udah tua kali dia. Di 97 ya berapa sih? 2003. Buset. Lah kan kau buset langsung kan. 2003 dia. Iya. Itulah. Banyak premisnya itu bentar tuh. Banyak, makanya aku bilang dia tadi itu yang bilang dia tolol Jawin. Umur lu berapa? Lu kelahiran tahun berapa tuh? 2003. Lu tolol katanya. Kenapa? Umur gak sesuai muka, dibilang tolol. Kayak abang ini muka. Sebaya kan? Sebaya kalau ada Abang semua. Madu pun 2004. Tolol berarti. Kocak. Toti. Nggak ada itu, nggak ada masukan, kocak aja pokoknya. Kita lihatlah nanti dia berlaga dengan siapa. Ini ada 3 terakhir. Ini ya, ada yang belum. Setauku ya yang belum ada Tobi. Oh, Tobi belum. Ada Obi. Obi ini dong, Timur dong. Obi Timur ya. Timur. Ada. Hah? Yage Tama. Sama sama Ali Manaki. Oh iya. Oh, Lukman kaki kecil. Kok masih banyak lagi? Oh, itu ada 4 gitu. Coba. Ayo. Oke, lanjut video selanjutnya ya. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Yage dari Tulungagung dan aku ini bekerja di kontraktor lapangan olahraga. Oh, ini yang kontraktor. Baru-baru ini itu kita dapat pekerjaan lapangan basket yang sesuai kayak tim Lakers ya. Jadi klien itu minta warna lapangannya itu ungu sama kuning loh. Tapi konsep kayak gini tuh nggak bisa diterapkan di lapangan bola. Bayangin ada klien dia minta lapangan bola itu sesuai kayak tim MU. Ini warna alami rumput yang hijau, dia mintanya jadi merah. Masa ini rumput harus diedit di Lightroom dulu kan? Enggak, gitu kan. Oke, mungkin kita pun misal bisa, kita bingung pakai pewarna apa gitu. Apa kita harus pakai pewarna makanan, pewarna tekstil, atau bahkan pewarna rambut? Ya kali ini kontraktor lapangan malah bekerja sama dengan Rudi Hadisuwarno kan. Kalau pengen lapangan sesuai kayak MU, minimal nggak usah diwarna merah. Tinggal dipelontosin aja lapangannya. Tapi pinggirnya masih dikasih jambang. Ya minimal kayak pelatihnya lah. Iya kan? Dan mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa Pogba jadi pindah. Karena lapangannya mau dicat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Yage dari Yage sayang sekali Yage. Padahal kami kemarin berharap Yage ngasih tahu informasi yang informasi mengenai gimana sih pembangunan lapangan olahraga gitu-gitu. Apa konfliknya ketika bangun? Misalnya udah dibangun tapi nggak dibayar. Oh iya. Ini sarana olahraga lah ya, bukan lapangan bola doang tuh. Kan dia bisa ngedesain-desain juga. Kolam renang yang meternya dalam. Kami kan pengen tahu gitu-gitu. Aduh. Meterannya nyemplung bagaimana? Apa? Meternya dalam gitu. Gas, lanjut. Siapa? Halo semuanya, kenalin nama gue Tobi. Gue tuh sekarang kerja sebagai kurir pengantar barang. Dan menurut gue kerja sebagai kurir pengantar barang tuh rasanya sama kayak jadi pebalap MotoGP. Karena kerjaannya di jalan dan pakai motor terus. Bedanya kalau motor-motor GP itu motornya motor-motor bagus gitu. Sementara kalau gue motornya Supra geter.
Makanya kalau mereka disebutnya tuh moge, motor gede. Kalau motor gua moge, motor gembel. Udah gitu jenis kecelakaan juga beda gitu. Kalau di MotoGP kecelakaannya jatuh, rusak gitu beda. Nah kalau gua mah enggak, gua kecelakaannya itu paling lagi ngebut nih, tiba-tiba stangnya copot. Nah, aneh banget emang motor gua tuh. Lagi ngebut tiba-tiba stangnya copot. Maksud gua kalaupun pengen copot harusnya ada alasan yang jelas gitu. Di berita aja gua ada motor stang copot gara-gara masuk sungai, jelas tuh. Lah motor gua apaan? Stang copot cuma gara-gara masuk gigi 3. Sekian dari gua, Tobi, makasih. Aduh, kocak Tobi. Tapi nggak tahu. Ada perkembangan nggak dari season sebelumnya si Tobi? Yes. Buat gua ada sih. Ada lebih rapi dalam Iya. menulis Lebih rapi, materinya. produksian juga lebih bagus. Betul, lebih tenang. Terus sekarang lihat tuh. Tadi deh. Rambut lebih rapi. Mana? Oh, dicukur. Begitu Tobi. Ya, kayak habis disiram, ayam habis disiram. Ayam. Tapi itu dicukur udah Pip. Kemarin tuh kan gini kali. Kriwilnya lebih parah gitu. Tapi begini. Iya. Dia biasa dia kemarin Nah itu emang udah dikasih pomade Pip, tapi begitu-gitu lagi. dia produksian udah oke. Iya. Kemarin itu di kamar yang banyak sampahnya. Bukan sampah. Itu barang-barang di rumahnya. Emang kayak sampah, tapi jangan disampah-sampahin. Barang rumah orang. Bukan. Nah, memang perabotnya dia. Perabotnya, sampah-sampahin. Kayak sampah nggak? Tobinya. Iya. Nah ini sekarang uang hasil juara-juara kompetisi tengok udah bikin kamar mandi. Oh iya. Lagi-lagi dibilang studio. Studio apa? Studio buat rekaman deh. Studio buat bikin video. Ya itu jadi satu, studio, kamar mandi, tempat tidur jadi satu di situ. Tobi, oke keren Tobi, kita lihat tapi Tobi bakal lolos atau enggak. Video selanjutnya. Jebret Media. Halo, gua Aki dan gua adalah anak yang terlahir dari keluarga sepak bola. Engkong gua mantan pemain bola, beliau meninggal gara-gara gol bunuh diri. Gua anaknya bola banget gitu bang. Lu kalau main ke rumah gua, di rumah gua tuh nggak ada yang namanya sofa, kursi, nggak ada. Adanya bangku cadangan. Mana masih ada ismetnya ya. Di rumah gua juga nggak mengenal istilah gotong royong. Kenalnya tiki taka. Gue tuh lahir pas banget event Euro tahun 2000. Makanya bapak gue pengen banget ngasih gue nama Didier Deschamps. Cuma waktu itu ditolak sama emak gue karena katanya nama itu mirip-mirip sama nama company. Ih, serem. Terakhir bang, gue serius banget ikut lomba ini. Gue pengen banget lolos karena mungkin komik-komik lain alasannya cuma coba-coba, siapa tahu aja rezeki. Kalau gue ya ampun harus jadi rezeki. Masa gue kalah sama bapaknya Bang Apip? Matanya asik banget saik bet matanya. Iya. Matanya. Emang iya ya? Mancai bet, mancai. Ngantuk kali ngantuk. Tapi ini kan ada yang mana yang masih ada ininya lagi. Wah, itu format lama yang ditaruh sekarang bikin kaget juga sih, kejutan. Jadi punchline gede juga tuh. Bangku cadangan. Oke. Mana masih ada ismet Ya, lagi. gitu kan. Jadi waktu itu kan masalah pemilihan namanya tuh. Kalau mungkin kalau namanya bukan Ismet, nggak segitu lucunya gitu. Iya. Kalau orang lain bisa jadi masih ada Oki Rengganya. Ada iya. gitu pasti. Ada. Pasti ada yang Karena lu bikin kan gitu. cadangan. Cadangan. Tapi gitu. nggak jadi lucu. Nggak jadi lucu. Ini kan ada pilihannya Ismet. Lucu aja memang. Oke, Aliman. Video terakhir nih di babak audisi regional Jawa Pak. Kita lihat apakah bisa membuat ngakak kocak dar-der-dor. Langsung saja video selanjutnya. Assalamualaikum, saya Lukman dan saya tuh hobi banget main bola. Tapi ada beberapa hal dalam sepak bola yang saya nggak bisa. Contohnya selebrasi meluncur pakai lutut. Susah banget bro. Kalaupun saya maksain buat meluncur, aja tuh begini nih, ini. Rosa. Autofokus saya hilang. Makanya saya tuh kalau selebrasi yang gampang-gampang aja lah. Dybala, Totti, Terakhirnya.
Megawati. Megawati Francisco Totti. Makasih, saya Lukman. Lukman kocak yang selebrasi tadi. Premisnya tadi dong. Ada beberapa hal yang gue nggak bisa main bola. Nggak beberapa, banyak lah. Apa brengsek? Nggak beberapa. Semua hal. Tapi kan itu, ya kan, seperti yang Anthony Jeselnik bilang. Jeselnik. Apa? Anthony Jeselnik. Jeselnik kenapa? Nggak bilang, komedi itu kayak misalkan harus cocok dibawain sama penderitanya misalkan. Kayak gitu. Nah dia kan akhirnya ada penderitaan, penderitaan sehingga ada tubuhnya seperti itu dan dia yang bawain. Ya udah tinggal kita yang nerima ketawa apa enggak gitu. Jangan sama yang orang yang nggak kenapa-napa ngomongin itu gitu, nggak boleh. Ya, kan ada juga kejadian kemarin kayak begitu kan. Komik yang sehat-sehat aja tapi ngomongin orang lain yang sakit. Lu kocak sih sebenarnya. Cuman pas yang terakhir tuh terkejut sih aku memang. Kaget. Kenapa pilihannya Megawati? Karena mungkin ada fotonya Ibu Megawati lagi nunjuk. Ada. Lagi pidato. Pancoran juga nunjuk ya? Pancoran juga nunjuk. Iya, di Gantara. Pancoran aja harusnya. Pak Sudirman juga nunjuk. Enggak, teluk pinggang. Sudirman. Hormat. Kenapa jadi bahas patung-patung nih? Iya, nggak tahu nih kenapa. Oke. Lanjut aja. Oke, sebentar. Udah habis ya? Sudah habis peserta di babak audisi untuk regional Jawa part kedua ini, woi. Total sudah ada 50 peserta yang kita audisi untuk lolos ke babak 16 besar. Di part pertama kemarin sudah ada 5 orang peserta yang kita pilih untuk lolos ke babak 16 besar. Tapi sebelum kita pilih, mereka harus diadu dengan peserta dari part kedua ini. Nah, part kedua ini bakal kita hitung nilainya siapa yang berhak lolos ke babak selanjutnya. Tapi setelah yang satu ini. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Kembali lagi di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Rap. Kita sudah sampai di akhir dari babak audisi regional Jawa setelah kemarin ada di part 1 dan ini kita sudah di akhir part kedua. Aku udah janji bakal ngumumin siapa peserta yang lolos ke babak 16 besar yang nantinya bakal bertarung memperebutkan hadiah 200 juta rupiah persembahan dari Yuasa. Jadi ini buat teman-teman semua, ini tadi kami sudah menghitung, sudah mengakumulasikan nilai-nilai peserta dari part 1 dan part kedua ini. Aku kemarin berpikir nilai dari peserta part 1 itu lebih tinggi dari yang part 2 ini. Ternyata setelah dihitung, nilai tertinggi itu ada dari peserta yang di regional Jawa part kedua. Jadi aku langsung saja ngumumin, yang pertama yang lolos ke babak 16 besar untuk perwakilan regional Jawa. Selamat kepada Sukron Jamal dengan nilai dia paling tinggi dengan nilai 262. Nilai dia tertinggi. Selanjutnya nilai tertinggi selanjutnya itu ada di selamat beri tepuk tangan yang meriah untuk Bobby. Pesonanya kuat deh. Pesonanya kuat. Madura, kuliah di UIN, sastra Arab kayak begitu. Nilainya 260. Hanya selisih 2 dari Sukron. Nah, selanjutnya peserta selanjutnya dengan nilai tertinggi, nilainya ini 256. 256. Dan dia ini di season 1 udah ikut juga kemarin. Ternyata dia sudah ikut. Masuk ke babak tergendong juga deh. Dia masuk babak tergendong. Dia sudah ikut dan dia ikut lagi, tapi dia memang punya persona yang kuat gitu. Sebenarnya kalau dibilang persona nggak terlalu kuat. Dia penulisannya bagus. Langsung saja ya beri tepuk tangan untuk Ardi. IT
Sudah ada 3 peserta yang lolos untuk babak 16 besar di regional Jawa ini. 1 lagi tersisa dan ini. Nah, jadi selisih peserta yang ini dengan peserta-peserta yang lain di bawahnya itu selisih poinnya hanya 1. Ini peserta ini poinnya 252. Setelah dicari tahu tidak ada yang sama dengan Ini terakhir dia. nih slot berarti nih. Ini slot terakhir untuk regional Jawa. Poinnya 252. Di bawah dia ada 2 orang yang poinnya sama. Di bawah dia ada 2 orang poinnya sama 251. Di bawahnya masih ada yang selisih 1 poin aja dari mereka-mereka. Jadi masih kalau regional Jawa ini poinnya tidak terlalu jauh dengan teman-teman yang lainnya. Di bawah-bawahnya. Di bawah-bawahnya. Setelah ada Sukron Jamal, ada Ardi, ada Bobby yang lolos ke babak 16 besar. Peserta terakhir yang melengkapi slot 4 orang dari regional Jawa ini jatuh ke Bung Dirman. Bung Dirman. 252. Oh, di bawahnya tadi itu 251 ya? Iya, ada peserta dengan nilai 251 itu ada 2 orang bahkan nilainya sama. Di bawahnya lagi hanya selisih 1 poin kayak begitu. Jadi ini teman-teman yang dari regional Jawa ini dengan nilai-nilai tinggi seperti ini bakal disimpan nama-namanya. Kita tidak tahu nanti di regional lainnya, audisi regional lain. Kalau memang tidak memungkinkan untuk bertarung di babak 16 besar, kita masih membuka kesempatan untuk teman-teman dengan nilai tertinggi ini. Bisa jadi nanti peserta dari regional lain nilainya bahkan jauh dari sini. Kalau jauh dari sini berarti kita masih punya kesempatan untuk menaikkan mereka. Karena ini kita memang membuka kesempatan untuk seluruh Indonesia. Kita membuka regional-regional untuk mengirimkan komik-komik terbaiknya untuk bertarung di babak 16 besar. Tapi kembali lagi, ini kompetisi stand up comedy. Yang kita cari adalah lucu. Kalau memang kita rasa belum lucu, ya dia memang tidak berhak untuk bertarung di babak 16 besar. Betul. Terlalu sayang Yuasa mengeluarkan begitu banyak biaya untuk bikin kompetisi ini, tapi komik yang bertarung tidak terlalu serius bertarungnya kayak begitu. Tidak apa ya maksudnya kalau perang tidak kompeten. Nah, harusnya kalau sudah dengan kompetisi sebesar ini komik-komiknya juga bertarungnya lebih oke kayak begitu. Walaupun memang Yuasa niatnya pengen memunculkan komik-komik baru, tapi aku pastikan ini yang ikut juga banyak komik-komik baru. Kayak Bobby. Bung Dirman. Ada Bung Dirman. Walaupun umurnya nggak baru kan. Betul. Bung Dirman ini jadi kejutan ya. Kita mau lihat sejauh mana napasnya bertahan di babak 16 besar. Apakah bakal ganti background atau apa segala macam, kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini 4 orang yang sudah lolos ada Sukron, ada Ardi, ada Bobby, dan ada Bung Dirman. Keputusan ini adalah penilaian dari kami bertiga. Penilaian tidak bisa diganggu gugat. Kita sudah menilai dengan hitung-hitungan yang pas dan akhirnya keluarlah nama-nama mereka. Tapi kita tetap menyimpan peserta dengan nilai-nilai tertinggi ini untuk kita lihat nanti apakah bisa untuk dimasukkan ke regional lainnya mungkin, atau regional lain malah jauh lebih bagus dari yang sekarang ini. Kita nggak ada yang tahu. Apip masih nunggu Arnold sebagai jagoannya yang pasti. Ya kan? Padahal bukan dia yang lolosin kita yang lolosin. Ya, tapi dia mendukung kok. Dia mentalnya lemah aja. Dia mentalnya lemah aja kalau disuruh berdebat. Suruh berdebat mentalnya lemah aja, Bib. Sampai ngedukung Arnold. Fitnah debat. Debat mah ayo. Counter fitnah ya susah. Iya. Tahu gua kalau fitnah. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2 kali ini. Kita sudah mendapatkan 4 orang yang bakal bertarung di babak 16 besar dari audisi regional Jawa. Terima kasih banyak juga untuk Yuasa yang sudah mensponsori. Masih ada 3 regional lagi yang harus kita audisi untuk bertarung di babak 16 besar. Mudah-mudahan pesertanya jauh lebih bagus dari peserta-peserta hari ini. Terima kasih banyak. Saya Oki Rengga pamit undur diri.
Saya Popon Kerok. Saya Afif Safi. Sampai ketemu di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2 episode selanjutnya. Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2. Rap!